Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, bertemu lagi dengan Ibu Yuli dalam pembelajaran kimia di kelas 12. Oke, melanjutkan materi yang kemarin ya, melanjutkan mengenai materi senyawa turunan alkana. Hari ini kita akan membahas mengenai senyawa turunan alkana yang lain, yakni yang ketiga ya. Kalau kemarin sudah ada eh, alkohol, kemudian dengan ether, kemudian juga Ibu sudah bahas mengenai aldehid dan keton. Hari ini kita akan bahas selanjutnya yaitu asam karboksilat dan ester. Nah, apa saja yang kita bahas? Yang kita bahas ada tata nama asam karboksilat, kemudian ada isomer asam karboksilat, sifat-sifat asam karboksilat, pembuatan asam karboksilat, dan juga kegunaan asam karboksilat. Ya, cukup banyak ya yang kita bahas sama seperti kemarin. Nah, kemudian juga yang ester, kita akan bahas mengenai tata nama senyawa ester, isomer ester, sifat-sifat ester, kemudian pembuatan ester, dan juga kegunaan ester. Oke, mari kita simak penjelasannya. Masuk ke asam karboksilat terlebih dahulu, ya, kita diingatkan kembali bahwa struktur dari asam karboksilat itu adalah RCOOH. Oke, asam karboksilat itu strukturnya adalah RCOOH. Tata nama asam karboksilat. Nah, nama iupak dan nama trivialnya berbeda ya. Untuk nama iupaknya ini, nama karboksilat diturunkan dari nama alkananya dengan mengganti akhiran A menjadi OAT dan diberi awalan asam. Oke, jadi kalau ada RCOOH, ini penamaan iupaknya adalah asam alkanoat gitu ya. Jadi harus diawali dengan kata asam dan diakhiri dengan kata OAT. Kita lihat contohnya. Di sini ada contoh CH3, CH, C2H5, CHOH, COOH. Oke, kita bisa perhatikan ya bahwa gugus fungsinya itu di sini ada COOH. Nah, COOH ini adalah gugus fungsi dari asam karboksilat. Tapi di sini jangan terkecoh karena ada gugus fungsi OH ya. Kalau ada gugus fungsi ada OH, ada COOH, kamu jangan salah pilih ya atau jangan salah sebutkan. Jangan sampai kamu sebutkan itu adalah gugus fungsi alkohol. Padahal ini adalah gugus fungsi dari asam karboksilat atau asam alkanoat. Nah, untuk penamaannya sendiri sama seperti yang lalu gitu ya, bahwa untuk penamaan asam karboksilat juga kita harus memberi penomoran terlebih dahulu. Jadi kita harus lakukan dulu rantai utamanya tuh yang di mana gitu ya. Rantai utama itu adalah rantai dengan struktur dengan jumlah atom C terpanjang. Kalau kita ambil garis lurus, ini C-nya itu hanya 1 2 3 4 gitu ya. Tapi kalau kita buat letter L gitu ya, maka ini strukturnya itu panjangnya C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita ambil kesimpulan bahwa rantai utamanya itu pasti yang ada gugus fungsinya yaitu COOH gitu ya, dan juga yang terpanjang 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau 5 itu berarti pentana. Nanti kita tinggal akhiri saja menjadi pentanoat gitu ya. Dan ada kata asamnya. Nah, di luar dari rantai utama ini berarti ada cabang. Nah, cabangnya itu ada di nomor atom C nomor 3 ya. Ada CH3, nama cabangnya adalah metil karena C-nya 1. Kemudian ada OH. Nah, OH ini disebut cabang yang disebutnya itu adalah hidroksi gitu ya. Nah, maka penamaannya itu kita awali dengan kata asam dulu, kemudian di atom C nomor 2 itu ada hidroksi gitu ya, kemudian ada metil. Nah, untuk hidroksi dan metil ini cabangnya kita urutkan berdasarkan abjad ya. Jadi untuk penamaannya asam 2 hidroksi 3 metil. Nah, karena rantai utamanya ada 5 jadi pentana. Nah, cuma karena di sini asam alkanoat maka diakhiri dengan kata oat. Jadi asam 2 hidroksi 3 metil pentanoat seperti itu. Nah, kemudian untuk nama trivial, nah ini sama seperti yang kemarin ya. Jadi nama trivialnya ini berbeda dengan yang lainnya ya. Jadi karena kalau asam karboksilat itu dia punya sendiri sama dengan aldehid, dia punya penamaannya sendiri untuk nama trivialnya. Jadi kita tidak bisa sembarangan pakai. Nah, untuk nama trivial dari asam karboksilat, di sini adalah rumus strukturnya ya. Kalau C-nya 1, kemarin masih ingat ya, bahwa kalau C-nya 1, jumlahnya C-nya 1 itu nama trivialnya adalah asam format. Di HCOOH itu disebut asam format atau disebut juga asam semut gitu ya. Kemudian ada CH3COOH. Nah, ini sering sekali dia termasuk asam yang lemah ya. Kalau kamu masih ingat di kelas 10 sering sekali ada senyawa CH3COOH
Atau ini juga sering sekali kita gunakan ya dalam praktik-praktik menggunakan bahan kehidupan sehari-hari, asam asetat atau asam cuka gitu ya, atau asam asetat atau cuka. Kemudian ada CH3, CH2 3 kali COOH. Nah, di sini C-nya ada 3, 4, 5, ada 5. Nah, kalau ada 5 jumlah C-nya maka disebutnya nama trivialnya adalah asam valerat gitu ya. Ini didapatkan dari akar valerian. Jadi penamaan nama trivial ini didasarkan pada sumbernya atau sumber senyawa ini didapatkan. Kalau asam formiat disebut dengan asam semut ya karena sumbernya itu dari semut gitu ya. Kemudian kalau asam asetat disebut juga dengan asam cuka ya karena sumbernya dari cuka gitu. Lanjut ke isomer. Nah, masih ingat ya, isomer itu adalah yang mempunyai rumus molekul sama, itu ya, senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tapi kerangkanya, posisinya, dan gugus fungsinya itu berbeda. Jadi tergantung isomernya isomer apa. Nah, untuk asam karboksilat di sini dia punya isomer kerangka dan isomer gugus fungsi. Kenapa dia nggak punya isomer posisi? Karena kita lihat ya, untuk asam karboksilat itu kan rumus strukturnya adalah RCOOH. Otomatis COOH-nya itu atau gugus fungsinya itu selalu terletak pada urutan nomor pertama gitu ya. Jadi nggak akan bisa dipindah-pindah ke tengah-tengah. Jadi otomatis tidak ada isomer posisinya. Hanya ada isomer kerangka dan isomer gugus fungsi. Untuk isomer kerangkanya masih sama seperti kemarin ya penjelasannya, bahwa isomer kerangka itu yang rumus molekulnya sama tapi rangkanya aja atau strukturnya aja yang berbeda. Dilihat dari mana struktur atau rangkanya? Dilihat dari rantai utamanya ya, kalau kamu masih bingung. Jadi misalkan rantai utamanya ada yang lurus, kemudian yang kedua ada cabangnya. Nah, itu disebut dengan isomer kerangka. Tapi ingat ya, rumus molekulnya harus sama. Kita lihat contohnya di sini ada 1 2 3 4 ya, ada C4H8O2 ya. Di sini ada CH3, CH2, CH2, COOH. Ini namanya adalah asam butanoat. Kemudian struktur yang berbeda lagi di sini walaupun C-nya sama ya, ada C-nya 4, H-nya ada 8, O-nya ada 2. CH3, CH, CH3, COOH. Nah, kamu lihat ya. Untuk yang pertama itu dia rantai utamanya ada 4. Untuk yang kedua rantai utamanya ada 3, tapi dia punya cabang 1 gitu. Otomatis C-nya sama-sama 4, H-nya juga sama-sama 8, O-nya sama-sama 2. Nah, artinya rumus molekulnya sama-sama C4, H8, O2. Tapi strukturnya atau rangkanya itu berbeda gitu. Inilah yang disebut dengan isomer kerangka. Kemudian kalau isomer gugus fungsi, nah isomer gugus fungsinya itu berpasang-pasangan ya. Kayak seperti kemarin kalau CnH2n plus 2O itu berarti isomer gugus fungsinya adalah alkohol dengan ether. Tapi kalau CnH2nO maka gugus fungsinya adalah aldehid dan keton. Nah, untuk asam karboksilat dan ester ini gugus fungsinya adalah CnH2nO2. Nah, jadi isomer gugus fungsi asam karboksilat berisomer gugus fungsi dengan ester. Rumus umum isomer gugus fungsi asam karboksilat dan ester adalah CnH2nO2. Jadi kalau misalkan ada tebak-tebakan, tuliskan gitu ya, isomer dari C4H8O2. Otomatis yang harus kamu tuliskan itu adalah gugus fungsi asam karboksilat dengan ester gitu ya. Tapi lain hal dengan kalau misalkan ibu bilang tuliskan isomer dari C4H10O, maka yang kamu tuliskan bukan lagi asam karboksilat dengan ester, tapi alkohol dengan ether seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada sifat-sifat asam karboksilat ya. Untuk sifat-sifat asam karboksilat itu merupakan senyawa yang polar. Kemudian titik didihnya tinggi karena punya ikatan hidrogen. Masih ingat ya, senyawa yang memiliki ikatan hidrogen itu untuk senyawa yang kemarin kita bahas adalah alkohol. Nah, selain alkohol, senyawa yang memiliki ikatan hidrogen lain adalah senyawa asam karboksilat. Jadi pasti dia titik didihnya tinggi. Kemudian yang ketiga, senyawa dengan atom C1 sampai dengan C4 ini mudah larut dalam air. Jadi semakin banyak cabang, kelarutannya dalam air itu semakin berkurang ya. Jadi kalau makin banyak cabangnya justru makin berkurang untuk kelarutannya. Yang keempat, mengalami reaksi-reaksi berikut. Nah, untuk asam karboksilat reaksi-reaksinya ada reaksi dengan logam, kemudian reaksi dengan garam karbonat gitu ya.
dan reaksi dengan basa alkali. Nah, di sini kita lihat ada contohnya dengan logam magnesium ya, 2RCOOH ditambah Mg, maka dia akan menjadi RCOO 2 kali Mg tambah H2. Kemudian ada 2RCOOH tambah Na2CO3 menjadi 2RCOONA tambah CO2 tambah H2O. Jadi yang perlu kamu perhatikan adalah gugus penggantiannya ya. Penggantian OH-nya itu karena diganti dengan ONA gitu ya. Kemudian yang ketiga ada RCOOH dengan basa alkali yaitu KOH. Maka kita lihat aja lagi OH-nya itu nanti diganti dengan K. Jadi OK gitu ya. RCOOK tambah H2O. Seperti itu. Kemudian di sini sifat-sifat asam karboksilat yang lain dapat bereaksi dengan alkohol menghasilkan ester. Nah, ini yang sering keluar. Jadi untuk reaksi yang sering keluar dalam asam karboksilat itu adalah reaksi esterifikasi. Nah, di sini kamu harus paham betul bagaimanakah pembentukan reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi ini termasuk reaksi adisi antara asam karboksilat dengan alkohol. Nah, jadi kita lihat ya contohnya. Ada CH3COOH gitu ya, ditambah C2H5OH. Nah, kamu perhatikan ada COOH, otomatis itu adalah gugus fungsi dari asam karboksilat. Untuk penamaannya sendiri ini adalah asam etanoat. Ditambah dengan C2H5OH, ini juga etanol gitu ya. Satu etanol. Nah, kamu perhatikan untuk reaksi esterifikasinya. Nah, kamu lihat ya, gugus OH-nya dari COOH dia akan mengalami reaksi penggantian gitu ya dengan C2H5OH. Jadi kita lihat lagi, ester itu kan RCOOR. Nah, jadi nanti CH3COO. Nah, R-nya itu diganti dari alkohol. Alkoholnya itu C2H5OH. Jadi C2H5-nya aja yang kita ambil. C2H5O-nya saja yang kita ambil gitu ya. Jadi OC2H5 atau disebut dengan etil asetat ditambah dengan H2O. Nah, ini sering sekali keluar ya. Jadi kalau misalkan kamu perhatikan di sini kalau ada reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol, maka dia akan membentuk sebuah gugus fungsi baru atau senyawa baru, yaitu senyawa ester disebut dengan reaksi esterifikasi. Nah, nanti tinggal diganti saja OR-nya itu dari alkoholnya. Ya. Kemudian dia dapat dioksidasi menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi asam karboksilat juga bisa dioksidasi. Selain diadisi dia juga bisa dioksidasi ya, menghasilkan CO2 dan H2O. Dan juga dapat bereaksi dengan PX5. PX5X-nya itu bisa kita ganti dengan atom halogen ya. Jadi bisa FCl, BRI gitu. Yang sering adalah Cl. RCOOH ditambah dengan PCl5 maka menjadi RCOCl ditambah POCl3 tambah HCl gitu. Itu adalah untuk asam karboksilat. Nah, di sini sebentar Ibu mau menjelaskan mengenai reaksi esterifikasi ya supaya lebih paham. Sebentar. Kita lihat dulu. Nah, kalau ini tadi isomer gugus fungsinya ya, ini sekalian Ibu bahas deh. Jadi isomer gugus fungsi dari asam karboksilat dengan ester, di sini contohnya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, C4 ini termasuk isomer dari C4H8O2. Maka kalau misalkan disuruh tuliskan isomer dari C4H8O2, otomatis yang kamu harus tuliskan ada dua gugus fungsi, yaitu gugus fungsi asam karboksilat dan gugus fungsi ester. Nah, bisa dilihat untuk gugus fungsi asam karboksilat CH3, CH2, CH2COOH ini ya, namanya adalah asam butanoat. Dan juga untuk isomer kerangkanya atau isomer strukturnya CH3, CH, CH3COOH asam 2-metil propanoat. Nah, kemudian untuk esternya seperti apa? Nah, untuk esternya seperti ini ya. CH3, CH2, COO, CH3. Jadi ingat ya, kalau ester itu ada COO, RCOOR. 1, 2, 3, 4 juga. Nah, kemudian etiletanoat 1, 2, 3, 4 juga ya. C-nya harus ada 4. CH3, COO, CH2, CH3. Jadi yang dibedakan kalau untuk ester itu lihat saja O-nya di sini nih. O-nya mengikat satu atom C, maka disebut dengan metil propanoat ya. Untuk rantai terpanjangnya ada 1, 2, 3 propanoat. Nah, kemudian kalau yang bawahnya O-nya ini menempel pada CH2 CH3, namanya adalah etil, jadi etil etanoat namanya. Nah, ini adalah isomer gugus fungsi dari C4H8O2
2 ya. Nah, kemudian yang ini adalah contoh dari reaksi esterifikasi. Untuk reaksi esterifikasi di sini ada asam asetat contohnya ditambah C2H5OH ya. Kamu perhatikan nanti gugus COOH-nya ini ya akan digantikan dengan C2H5OH. Ya, kita perhatikan. Tulis lagi aja asam asetatnya itu jadi CH3COO. Nah, H-nya ini ya CO. Nah, OC2H5 itu langsung masuk ke CH3COOC2H5 tambah H2O. Nah, atau ini untuk lebih jelasnya. Jadi yang digantikan itu yang gugus ini ya, yang gugus hijaunya C2H5OH ditambah C3H7COOH. Nah, kamu perhatikan untuk warna hijaunya nanti dia akan membentuk H2O. Nah, jadi OH yang dari alkohol dengan H yang dari ester itu dia akan terikat satu sama lain dan membentuk air. Nah, untuk hasilnya itu yang C2H5-nya tinggal dimasukkan saja ke O yang di samping H dari asam karboksilatnya ya. Jadi C2H5 yang kuning ini dia akan menempel pada O ya yang sudah terlepas dari H. Nah, jadi C2H5OCOC3H7 disebut dengan etil butanoat. Oke, paham ya? Jadi OH dari si alkohol ini dia akan tertarik dengan H dari asam asetat membentuk H2O, tinggal C2H5-nya masuk ke O yang dari asam asetatnya itu. Menjadi reaksi esterifikasi seperti itu. Ya, kita lanjut lagi ke pembahasannya. Nah, untuk pembuatannya, untuk asam karboksilat, pembuatannya itu asam karboksilat dapat dibuat dengan cara-cara berikut ya. Dari oksidasi alkohol primer, ingat ya, untuk oksidasi alkohol primer itu yang pertama dia akan membentuk sebuah gugus fungsi baru yaitu aldehid. Kemudian ketika dioksidasi lagi dia akan membentuk gugus fungsi baru lagi yakni adalah asam karboksilat. Kemudian hidrolisis senyawa alkana nitril pada suhu tinggi dan asam kuat. Ya, ini ada metil cyanida ditambah 2H2O menggunakan katalis HCl menjadi CH3COOH ditambah NH4Cl. Yang ketiga, hidrolisis gas asetilen dilanjutkan oksidasi di udara. Yang keempat, mereaksikan gas karbon monoksida dengan larutan NaOH. Dan yang kelima adalah oksidasi keton, gitu ya. Nah, kemudian kegunaan asam karboksilat. Untuk kegunaan asam karboksilat dalam kehidupan sehari-hari, ini ada asam formiat digunakan untuk menyamakan kulit, industri tekstil, dan penggumpulan lateks di perkebunan karet gitu ya. Kemudian ada asam asetat digunakan sebagai pelarut serta bahan baku untuk industri serat dan plastik. Atau asam asetat juga kita sering gunakan cuka ya. Nah, ternyata asam asetat murni disebut asam asetat glasial. Cuka itu merupakan 3-6% asam asetat dalam air. Jadi, cuka ini dibuat melalui peragian dari sari buah apel dan anggur atau dari pengenceran asam asetat sintetisnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada asam oksalat digunakan untuk penghilang karat dan bereaksi pada pembuatan zat warna. Ada juga asam tartat digunakan untuk penyamakan, fotografi, dan pembuatan keramik dan mengasamkan minuman serta permen. Kalau kamu sering lihat gitu ya di minuman-minuman kemasan ataupun permen-permen itu suka ada komposisinya yaitu asam tartat. Nah, itu salah satu dari kegunaan asam karboksilat. Nah, kemudian masuk ke gugus fungsi yang baru yaitu ester ya. Untuk ester di sini strukturnya adalah RCOOR. Tata nama esternya ini ya, untuk nama IUPAC-nya ester merupakan turunan asam karboksilat. Oleh karena itu ester diberi nama dengan alkil alkanoat ya. Jadi kalau tadi asam karboksilat itu adalah asam alkanoat, kalau ester itu adalah alkil alkanoat. Untuk alkilnya diikat oleh atom O. Jadi nanti untuk penamaan alkilnya itu yang mengikat O-nya gitu ya. Sedangkan alkanoatnya meliputi alkil dan gugus fungsinya. Kita lihat di sini ada contoh HCOOC2H5. Ingat ya, untuk alkilnya itu yang mengikat pada O-nya, yang OC2H5. Otomatis C2H5 itu adalah etil gitu ya. Maka namanya adalah etil. Kenapa metanoat? Karena C-nya itu hanya satu, rantai utamanya hanya satu. Jadi metana gitu ya, tinggal diakhiri dengan kata oat. Jadi metanoat seperti itu.
Kemudian ada lagi CH3CH, CH3O, CO, CH3. Nah, untuk yang menempel pada O-nya ini ada CH3CH, CH3. Nah, ini adalah jenis dari propil, tapi jenisnya adalah isopropil karena dia bentuknya seperti itu ya. Seperti kayak huruf T. Nah, itu disebut dengan isopropil. Nah, disebutnya adalah isopropil etanoat karena rantai utamanya C-nya ada 2. Jadi etanoat seperti itu untuk penamaannya. Nah, untuk nama trivialnya, untuk nama trivialnya ini berasal dari alkil-alkil ester ya. Alkil-alkil ditulis sesuai urutan jumlah atom C diikuti kata ester di belakangnya. Nah, kita lihat di sini CH3, CH, CH3O, CO, CH3 ya. Kalau nama IUPAC-nya tadi disebutnya isopropil gitu ya. Isopropil etanoat. Tapi kalau untuk nama trivialnya disebutnya adalah metil isopropil ester. Untuk penamaan metil dan isopropilnya ini diurutkan sesuai abjad ya, metil dan propil. Jadi metil dulu baru propil, makanya disebutnya metil isopropil ester, bukan isopropil metil ester. Nah, kenapa di sini banyak gambar buah-buahan gitu ya? Ada buah stroberi, buah pir, buah pisang, buah nanas, buah apel, buah jeruk, buah anggur gitu ya, dan buah yang lain-lainnya. Nah, karena ada struktur dari ester itu dalam kandungan senyawa yang ada di buah-buahan ini gitu ya. Nah, kita lihat nanti. Untuk isomer kerangkanya, isomer kerangka dari untuk isomernya gitu ya, ester itu ada 2 juga, ada isomer kerangka dan isomer gugus fungsi. Nah, isomer kerangka masih sama ya kayak tadi. Jadi hanya isomer kerangka terjadi karena ada atau tidak adanya cabang serta jenis dan letaknya cabang. Kemudian isomer gugus fungsinya yang tadi Ibu sudah jelaskan. Jadi isomer gugus fungsi ester itu dengan asam karboksilat. Rumusnya itu CnH2nO2. Untuk sifat-sifat ester, nah ester ini sangat mudah sekali menguap. Ya, kalau menguap itu berarti nanti akan ada aroma yang tercium, gitu ya. Kemudian sedikit larut dalam air, semakin besar massa molekul relatifnya, titik didihnya semakin tinggi. Tapi kalau dibandingkan dengan asam karboksilat, justru lebih tinggi asam karboksilat ya, karena dia punya ikatan hidrogen dibandingkan dengan ester. Kemudian dapat mengalami reaksi-reaksi berikut, reaksi hidrolisis, terbentuk reaksi kesetimbangan antara asam karboksilat dengan alkohol. Jadi reaksi hidrolisisnya, kalau ester itu ditambahkan dengan H2O, dia akan membentuk asam karboksilat dengan alkohol. Ya, ini kebalikannya sebenarnya. Jadi kalau asam karboksilat itu disebut dengan reaksi esterifikasi, itu reaksi adisi antara asam karboksilat dengan alkohol membentuk ester. Nah, kalau kebalikannya ini di ester adalah reaksi hidrolisis. Jadi justru dari ester ditambahkan H2O justru akan menghasilkan asam karboksilat dengan alkohol. Kemudian hidrolisis dengan basa menghasilkan suatu garam dan alkohol. Ya, contohnya ada basa NaOH, nanti tinggal diganti saja CH3COONA-nya ya. Untuk sifat-sifat ester, reaksi dengan alkohol menghasilkan ester lain dan alkohol lain. Ya, ini sama seperti kayak tadi ya, ini disebut dengan reaksi esterifikasi. RCOOR ditambah ROH, dia akan menjadi RCOOR tambah ROH. Gitu. Ini bukan reaksi esterifikasi ya. Ini reaksi dengan alkohol menghasilkan ester lain dan alkohol lain. Kalau reaksi esterifikasi itu dia menghasilkannya adalah ester dengan H2O. Oke. Kemudian dapat direduksi menghasilkan alkohol. Ya, kalau direduksi itu penambahan hidrogen ya. Kemudian bereaksi dengan reaksi Grignard. Nah, untuk reaksi Grignard ini dia dapat menghasilkan alkohol RCOOR ditambah 2RMgX menghasilkan ether RCOH-RR gitu ya. Nah, ini cukup panjang penjelasannya karena ini biasanya dibahas di perkuliahan ya. Untuk yang nanti kalian misalkan ada yang masuk ke jurusan kedokteran, jurusan ahli gizi, atau jurusan teknik kimia, perminyakan dan sebagainya, pasti nanti ketemu lagi dengan reaksi-reaksi dari reaksi Grignard ini untuk lebih jelasnya. Kemudian pembuatan ester. Nah, ester ini dibuat dari reaksi asam karboksilat dengan alkohol yang tadi ya. Reaksi ini disebut dengan reaksi esterifikasi. Jadi yang penting dari pembahasan ester dan asam karboksilat itu adalah reaksi esterifikasi salah satunya ini. RCOOH ditambah ROH menjadi RCOOR ditambah H2O. Ya, contohnya di sini ada CH3COOH ditambah C3H7OH. Nah, ingat ya, H dari asam asetat akan bergabung dengan OH dari propanol membentuk air H2O. Ya. Nah, tinggal C3H7-nya masuk ke O yang sudah
ditinggalkan oleh H dari asam asetat. Jadi CH3, COOC3, H7 tambah H2O. Seperti itu ya. Kemudian kegunaan ester. Nah, senyawa ester ini banyak digunakan sebagai essence karena mempunyai aroma khas. Nah, tadi ya, karena sifat fisiknya itu dia mudah sekali menguap. Nah, ternyata salah satunya dikarenakan senyawa ester ini banyak digunakan sebagai essence atau karena dia mempunyai aroma yang khas. Jadi karena mudah menguap, dia pasti menimbulkan aroma khas ya. Senyawa-senyawa ester yang biasa digunakan sebagai essence sebagai berikut. Nah, jadi tadi ya kenapa banyak gambar-gambar buah-buahan itu dikarenakan salah satu kegunaan ester itu digunakan sebagai senyawa essence. Kita lihat di sini ester etil butirat dia digunakan sebagai aroma nanas ya. Kemudian metil butirat dari aroma apel, etil format dari aroma rum gitu ya. Propil asetat dari aroma pir, amil asetat dari pisang, N-oktil asetat dari jeruk manis, dan metil salisilat dari sarsaparilla. Oke, itu tadi. Oke, cukup sampai di sini untuk penjelasan asam karboksilat dengan ester. Nah, kemudian untuk latihan soalnya, Ibu punya beberapa soal ya. Mungkin bisa kalian kerjakan. Sekalian lihat-lihat videonya ini supaya diulang-ulang. Sini yang pertama ada latihan 4.7 ya. Ibu minta coba kalian kerjakan yang nomor 1. Ini cukup mudah ya kalau kalian menyimak penjelasan Ibu dari awal, insya Allah bisa. Tuliskan semua isomer asam karboksilat dari C4H8O2 beserta namanya masing-masing. Oke. Kemudian sama nomor 3. Jadi nomor 1 dan nomor 3 saja. Selesaikan reaksi berikut. Sebutkan jenis reaksi dari asam butanoat tambah kalium hidroksida itu nanti reaksinya seperti apa. Dan yang B, asam propanoat ditambah metanol. Reaksinya seperti apa ya. Jadi nomor 2 tidak usah dikerjakan, hanya 1 dan 3 saja di latihan 4.7. Kemudian satu lagi, di latihan 4.8 yang kalian kerjakan, nomor 1 ya, tuliskan sebanyak-banyaknya isomer ester dengan rumus molekul C5H10O2 dan berikan nama untuk setiap senyawanya. Dan juga nomor 2, hanya yang A dan yang D saja. Ya, reaksi asam propanoat dengan etanol dengan katalisator asam sulfat pekat, nanti reaksinya seperti apa? Dan juga asam etanoat ditambah 2 propanol. Reaksinya seperti apa? Gitu ya. Untuk yang B dan C tidak perlu tidak perlu dikerjakan. Dan nomor 3 dan 4 juga tidak perlu dikerjakan. Nah, mungkin itu saja latihan dari Ibu dan penjelasan dari Ibu tentang asam karboksilat dan ester. Semoga penjelasan ini mudah dipahami. Selalu jaga kesehatannya. Semoga kita bisa bertemu langsung untuk bertatap muka. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.